Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu diperjelas mengenai amaliyah-amaliyah kita yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui bahwasanya umat Islam ini satu dengan yang lain dan itu adalah bersaudara. Dan persaudaraan ini jangan sampai putus oleh sebab kematian. Hubungan silaturahim jangan sampai putus oleh sebab kematian. Karena saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami yang beriman. Kalimat ini, saudara-saudara sekalian, Al-Quran menganjurkan agar kita selalu mendoakan orang-orang yang telah wafat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sekaligus Al-Quran menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena kematian. Karena itu saudara-saudara sekalian, para pemirsa TV Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyimak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bukhari disebutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, qala Al-Qasim bin Muhammad qalat Aisyah wa ra'san. Pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepada beliau, pernah mengeluh, aduh kepalaku sakit katanya. Mengeluh di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan, "Dzaki law kana wa ana hayyun," katanya Rasulullah, jika itu terjadi, artinya engkau sakit kemudian engkau meninggal ya Aisyah, wa ana hayyun, dan aku hidup, katanya Rasulullah, fa astaghfir laka
fa astaghfir laki wa ad'u laki, katanya Rasulullah. Aku akan memintakan maaf untuk kamu dan akan mendoakan untuk kamu ya Aisyah, andaikan kamu meninggal oleh sebab sakit kepala ini. Ini dasar mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengamalkan, mengapa kita mendoakan orang-orang yang telah wafat. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar istighfar, bukan hanya sekedar doa. Maka kita lihat di dalam tradisi warga Nahdliyin utamanya, ada doa, ada sedekahan. Karena memang ada dasarnya para jemaah sekalian, bahwasanya pahala sedekah akan sampai kepada orang yang telah wafat. Ada sebuah hadis yang menegaskan tentang bagaimana pahala sedekah sampai kepada orang yang telah wafat. An Aisyah, dari Siti Aisyah, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, atan nabiyya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkatalah laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ummi tulitat, sesungguhnya ibuku mendadak meninggal dunia ya Rasulullah. Walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Beliau enggak sempat wasiat. Tapi kok andaikan beliau itu sempat wasiat, sempat hidup, punya waktu, pasti dia berwasiat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apa kira-kira pahalanya sampai kalau saya bersedekah untuk beliau? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am, iya akan sampai. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, ini adalah dasar dari sebuah hadis tentang pahala sedekah sampai kepada orang yang telah wafat. Selanjutnya mari kita ikuti setelah pesan berikut ini. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau kita baca tahlil? Bagaimana kalau kita baca zikir, tasbih, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apakah bisa disampaikan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah, orang-orang yang telah mendahului kita? Saudara-saudara sekalian, hadis riwayat Muslim disebutkan, an Abi Dzarrin anna nasan min ashabin Nabi, sesungguhnya manusia dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, berkata, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan mereka? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, utusan Allah, dzaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang kaya bisa beruntung ya Rasulullah, mendapatkan banyak pahala. Kami pingin seperti mereka ya Rasulullah. Padahal yusalluna kama nusalli. Mereka sholatnya sama dengan kami. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa ya sama dengan kami. Tapi hebatnya mereka orang kaya itu ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki ya Rasulullah. Kami pingin seperti mereka ya Nabi. Akhirnya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah aku telah sediakan sesuatu yang bisa dijadikan sedekah untuk kamu sekalian. Kamu bisa bersedekah dengan ini. Sahabat berpikir, apa? Uang nggak ada, makanan nggak ada. Bisa bersedekah dengan apa? Katanya Nabi,
Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bisa dijadikan sedekah. Kalau nggak bisa sedekah dengan uang, ya sedekah dengan bacaan-bacaan ini. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, sadaqah, juga bisa dijadikan sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Rawahu Muslim. Ini artinya ketika kita sudah tahu ada doa, kemudian ada sedekah, ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan di majelis itu, maka sempurnalah bahwasanya yang dilakukan oleh amaliyah mayoritas umat Islam di Indonesia itu ada dasarnya, para jemaah sekalian. Bacaan Quran bagaimana? Bacaan istighfar bagaimana? Sampai pahalanya kepada mereka. Di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi disebutkan, qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu, wa qad ajma'al ulama, para ulama sudah sepakat ala wusuli thawabis sadaqah, terkait dengan sampainya sedekah. Sampainya sedekah lil amwati, kepada orang yang sudah mati. Fakadzalikal qaul, demikian juga akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal fi qiraatil Quran, bacaan Quran. Wa du'ai, doa. Semacam ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Wal istighfari, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Mohon maaf ya Allah, dosaku ampuni ya Allah. Dosa abahku, dosa ibuku ampuni ya Allah. Dosa bapakku, dosa makku ampuni ya Allah. Apa dasarnya? Bidalili qalihi alaihi salatu wassalam, dengan dasar sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi, kullu ma'rufin shadaqah, rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Maka di sini dikatakan falam yukhassad shadaqah bil mal, maka sedekah itu tidak harus dengan harta. Inilah para jamaah sekalian, bagaimana agama Islam fleksibel dalam soal bersedekah, berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dengan uang silahkan, dengan makanan silahkan, dengan doa monggo silahkan, dengan bacaan Quran silahkan. Kullu ma'rufin shadaqah, katanya Nabi, setiap kebaikan, perbuatan baik itu bisa dijadikan sedekah. Falam yukhassa as-sadaqah bil mal. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta, para jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik, ada sebuah kitab namanya kitab Ar-Ruh. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, justru beliau mengatakan semua pahala ibadah itu sampai kepada mayit yang dituju. Kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian wajar. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fa afdalu ma yuhda ilal mayyit al-'itqu was-shadaqah. Sebaik-baiknya amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah al-'itqu, memerdekakan budak, was-shadaqah, sedekah, wal istighfaru, istighfar, wa du'a'u lahu, doa, wal hajju anhu, haji, pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal,
Wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha lahu tatawu'an bighairi ujratin fahadha yasilu ilahi kama yasilu thawabus shaum wal hajj. Adapun membaca Quran dan menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, ini sama pahalanya akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal sebagaimana pahalanya puasa dan haji. Selanjutnya mari kita ikuti setelah pesan-pesan berikut. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyampaikan, kok baca Yasin terus Pak Kiai? Emang yang lain nggak boleh Yasin terus? Saudara-saudara sekalian, silakan mau baca Yasin, mau hataman Quran, silakan. Namun yang jelas, bagi orang yang punya tradisi membaca surat Yasin, juga itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi, Iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, bacalah surat Yasin untuk mayit kalian. Ini dasar mengapa kita disuruh baca surat Yasin para jemaah sekalian. Kalau umpamanya baca Al-Quran secara penuh, silahkan. Tidak ada larangan. Dan ini adalah merupakan dasar bagi kita yang mengamalkan hal-hal semacam ini. Karena ini bagian daripada ikhtiar kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan, qala Syafi'i rahimahullahu, katanya beliau, wa yustahabbu ayyuqra indahu syai'un minal Qur'an, dan disunatkan dibacakan di sisi mayit, di sisi orang yang sudah meninggal itu, syai'un minal Qur'an, yakni surat atau ayat daripada Al-Quran. Baca Yasin silakan, baca Tabarak silakan. Cuma kalau orang yang mau meninggal, saya anjurkan bacakan surat Yasin agar apa? Agar terbangun suasana akhirat. Karena dia sedang menghadapi ujian yang paling besar. Dan yang kedua saya anjurkan dibacakan surat Ar-Ra'du. Supaya apa? Supaya gampang keluarnya ruh. Sedangkan ini para jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan disunnatkan di samping orang yang meninggal dunia, orang yang sudah dikubur, agar dibacakan syai'un minal Qur'an, yakni sebagian surat dari Al-Quran atau sebagian ayat daripada Al-Quran. Terus kalau dihatamkan bagaimana Pak Kiai? Wa in khatamul Qur'an kullahu kana hasanan. Apabila dibacakan Al-Quran sampai hatam, kana hasanan, maka itu bagus, tidak dilarang para jemaah sekalian. Malah dikatakan di dalam kitab Qamu Ahluz Zaghi wal Ilhad, waqad tawatara anna Syafi'iyya, sungguh telah tersiar berita berturut-turut, semuanya pada tahu, anna Syafi'iyya, sesungguhnya Imam Syafi'i zaral Laits bin Sa'ad, beliau itu berziarah di kuburan Al-Laits bin Sa'ad. Wa asna khairan, beliau memuji siapa? Al-Laits bin Sa'ad. Wa qara'a indahu khatmatan, beliau bukan hanya baca Yasin, tapi beliau menghatamkan Quran di sana. Wa qala arju an taduma fakanal amru kadzalik, katanya beliau, aku berharap ini terus-menerus dilakukan bacaan semacam ini, dan alhamdulillah pembacaan itu memang terus dikerjakan dan diikuti oleh para pengikutnya. Ini dasar mulai dari Nabi, mulai dari sahabat,
sampai kepada ulama-ulama yang besar melakukan amaliyah ini, saudara-saudara sekalian. Dan di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan terkait dengan pahala doa atau tahlil atau istighfar, disebutkan semuanya itu akan sampai, katanya Imam Ibnu Taimiyah. Katanya di dalam kitabnya, wa su'ila amman halala sab'ina alfa marrah wa ahdahu lil mayyit yakunu bara'atun lil mayyit minan nar, hadithun sahih amla. Jadi beliau pernah ditanyakan, ya Imam Ibnu Taimiyah, bagaimana ada orang ini membaca tahlil sab'ina alfa marrah, dibaca 70.000 kali. 70.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70.000 kali. Apakah ini sampai kepada mayit, dan apakah bisa disebut membebaskan mayit dari api neraka? Apakah hadisnya ini sahih? Para jemaah sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan jawaban beliau setelah pesan-pesan berikut. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lantas jawaban daripada Ibnu Taimiyah terkait dengan pertanyaan apakah sampai bacaan tahlil kepada orang yang telah meninggal dunia? Apakah hadisnya sahih? Katanya. Beliau menjawab, wa idza halal insan wa ahdahu ilal mayyit yasilu ilaihi thawabuhu. Maka beliau mengatakan, idza halal insan hadza 70,000 aw aqalla aw aktsara wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allah bidzalika wa laysa hadza haditsan sahih wala dha'ifan. Beliau mengakui ini bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, tapi katanya beliau, apa yang dilakukan oleh orang tersebut membaca kalimat tahlil la ilaha illallah 70.000 kali, itu akan bermanfaat buat si mayit. Ini saudara-saudara sekalian. Maka alhamdulillah kalau kita punya tradisi tahlilan. Kenapa disebut tahlilan? Karena yang paling banyak kalimat yang diucapkan adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Barangkali para jemaah sekalian, inilah hal-hal yang mendasari amaliyah kita. Di negeri kita, di Indonesia ini khususnya, orang setelah meninggal dunia kemudian dibacakan tahlil. Kemudian juga disuguhi makanan, ada sedekah-sedekah yang diberikan. Sampailah pertanyaan itu kepada kami begitu banyak. Apakah boleh, apakah ada dasarnya dari Rasulullah Muhammad SAW? Sudah kami sampaikan mulai dari awal, mulai dari perintah Rasulullah agar mendoakan, membacakan surat Al-Quran, membacakan surat Yasin dan sebagainya, sampai kepada para imam-imam yang besar, para ulama panutan kita, itu melakukan itu semua. Ini bagian daripada ikhtiar kita menjaga ukhuwah agar tidak terputus, dan kita akan didoakan insyaallah. Kalau kita rajin mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, insyaallah kita juga akan didoakan oleh orang lain. Saya ulangi lagi, kalau kita rajin mendoakan, berbuat baik kepada orang yang sudah wafat, insyaallah kalau kita wafat akan didoakan oleh orang lain. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Dr. Muhammad Bakar Ismail melansir penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan ayat ini. Seringkali digunakan seakan-akan manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali amalnya sendiri, sehingga tidak mungkin tahlil itu nyampe, tidak mungkin pahala sedekah itu nyampe, karena itu bukan pekerjaan dia, itu pekerjaan orang lain. Dasarnya wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Para jamaah sekalian, dikatakan fa inna hadza tatawwu yu'addu min qabili sa'ihi. Jadi andaikan ada orang berbuat baik untuk si mayit, maka
katanya beliau, Dr. Muhammad Bakar Ismail itu, ini adalah bagian daripada amal si mayit. Kalau saya waktu hidup suka mendoakan orang lain, kalau saya sudah mati, insya Allah akan didoakan orang lain. Walaupun saya tidak berdoa, walaupun saya tidak baca Quran, walaupun saya tidak baca istighfar, dibacain istighfar dari orang lain, dibacain doa oleh orang lain, itu sebenarnya orang berdoa, orang membacakan Al-Quran untuk saya, sebenarnya adalah amal saya sendiri. Falaula annahu kana barran bihim fi hayati ma tarhamu alaihi wala tatawwa'u min ajlihi fahuwa fil haqiqati samratun min simari birrihi wa ihsanihi. Jadi kok andaikan si mayit tersebut, anggaplah saya, kok andaikan saya ini tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, si mayit itu tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, tidak bakalan orang lain itu mendoakan kepada si mayit. Inilah saudara-saudara sekalian, sehingga di dalam ayat yang menyebutkan wa allaisa lil insan illa ma sa'a, bukan berarti menafikan bahwasanya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia lakukan. Saya jawab bahwasanya doa-doa yang disampaikan oleh orang lain kepada orang yang sudah meninggal, itu pada hakikatnya adalah amal orang yang meninggal itu sendiri. Kadang-kadang ada orang, saya sudah tahu mau tahlilan, mau doa ke sana, ya karena kelakuannya nggak benar, akhirnya banyak yang menyebabkan kita tidak sampai ke sana. Mungkin ada halangan, mungkin kita malas. Kenapa? Ya kelakuannya si mayit nggak benar. Paham? Inilah para jemaah sekalian, sehingga lebih daripada itu, apa yang kita lakukan adalah upaya daripada kita untuk berbuat baik kepada orang lain, dan insya Allah buahnya akan sampai kepada kita. Para jemaah pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ini memang masalah khilafiyah. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Tapi bagi yang mengamalkan, alhamdulillah punya dasar yang kuat. Yang tidak mau mengamalkan, ya nggak usah marah-marah. Ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, ini masalah khilafiyah. Kita punya pedoman. Umat Islam, la yungkarul mukhtalaf fih, wa innama yungkarul mujma' alaih. Masalah khilafiyah udah masing-masing. Yang tahlilan lakukan sebaik-baiknya. Yang nggak mau ya udah jangan berisik. Enak kan kalau begitu? Wa innama yungkarul mujma' alaih. Yang wajib kita ingkar ketika itu menyentuh masalah sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama. Contoh yang paling konkret baru-baru ini ada yang mengatakan bahwasanya Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad, maka kita harus cepat angkat tangan. Itu salah. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril turun ke bumi, datang ke Jakarta, menemui seseorang, kemudian menyampaikan aliran-aliran baru yang menyalahi aliran Nabi Muhammad SAW. Ya kita angkat tangan. Ini masalah mujma' yang sudah disepakati oleh ulama, kok dilanggar? Baru kita angkat tangan. Kalau masalah khilafiyah, mari kita boleh berbeda. Inilah para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa sampainya pahala kepada si mayit. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.